Teman-teman, bayangkanlah Anda berada di sebuah kamar gelap. Begitu sempit hingga Anda bahkan tidak bisa bergerak. Di sekeliling ada dinding tanah, dan dari atas tanah mulai berjatuhan. Anda ingin berteriak, tetapi suara tidak keluar. Anda memanggil teman-teman dan keluarga, tetapi mereka telah meninggalkan Anda sendirian di sana. Ini bukan mimpi. Ini adalah kenyataan yang akan terjadi pada setiap manusia yang hidup hari ini. Tapi pernahkah Anda berpikir apa yang akan Anda alami dalam 24 jam pertama setelah diturunkan ke bawah tanah? Siapa yang akan datang menemui Anda di kegelapan itu? Di bawah cahaya Al-Quran dan hadis, hari ini kita memawali sebuah perjalanan yang setelah mendengarnya, tidur Anda akan hilang, dan Anda akan terpaksa menghitung setiap detik kehidupan Anda. Jangan lewatkan sedetik pun dari video ini, karena hari ini pembicaraannya adalah tentang diri Anda sendiri. Perjalanan ini tidak dimulai dari kubur, melainkan dari tempat tidur di mana manusia sedang menghembuskan napas terakhirnya. Dalam Al-Quran Surat Kahf, Allah berfirman bahwa pingsannya maut akan membawa kebenaran. Inilah hal yang selalu kamu hindari. Ketika malaikat maut, malaikat Israel datang ke hadapan, maka dunia manusia berubah. Dalam hadits disebutkan bahwa saat itu mata manusia terbelalak dan dia sedang melihat malaikat-malaikat yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Jika manusia itu saleh, maka malaikat datang membawa wangi surga dan berkata kepada ruh, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu." Ruh keluar dengan begitu lembut, seperti tetesan air yang jatuh dari wadah. Namun bagi pendosa, pemandangan ini begitu mengerikan, hingga ruhnya mencoba bersembunyi di dalam tubuh. Malaikat menariknya dengan keras. Sebagaimana disebutkan dalam hadits, seperti menarik wol basah dengan besi berduri. Setiap sendi tubuh berteriak kesakitan, namun lidah menjadi keluh. Ketika ruh telah keluar, orang-orang mulai menangis. Jenazah dimandikan, kain kafan putih dikenakan. Saat itu, ruh jenazah sedang melayang di atas tubuhnya. Jika dia saleh, dia berseru, "Segera bawa aku ke tujuanku." Tetapi jika dia buruk, dia berteriak, "Mau dibawa kemana aku?" Namun manusia tidak bisa mendengar suaranya. Kemudian datanglah saat ketika Anda diturunkan ke dalam liang lahat, tanah yang hangat dan kegelapan. Begitu orang-orang memasukkan gumpalan tanah pertama, ruh gemetar. Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika orang-orang pulang setelah menuburkan, jenazah bahkan mendengar suara langkah kaki sepatu mereka. Dia ingin menghentikan mereka, tapi mereka sudah pergi. Sekarang tanah kuburan masih baru, keheningan menyelimuti. Tidak ada ibu, tidak ada ayah, tidak ada harta. Tiba-tiba dinding kubur terbelah, dan dua sosok muncul, yang jika dilihat, nyali manusia terkuat pun akan ciut. Malaikat berwarna hitam, yang matanya bersinar seperti api, dan suaranya seperti gelegar petir. Mereka adalah Munkar dan Nakir. Mereka mengguncang jenazah hingga biduk dan menanyakan 3 pertanyaan yang menjadi penentu seluruh akhirat kita. Teman-teman, dari sinilah tahap di mana jati diri manusia terungkap dimulai. Ingatlah, di sana gelar Anda, uang Anda atau keluarga Anda tidak akan berguna. Di sana hanya lidah yang akan berbicara, yang selama di dunia telah meridai Allah. Dengarkan bagian video ini dengan saksama, karena sekarang kita akan menyebutkan tabrakan pertama yang akan terjadi antara setiap manusia dan kubur. Munkar dan Nakir mendudukkan jenazah dan mengajukan pertanyaan pertama, "Man Rabbuka?" Hamba mukmin yang seluruh hidupnya dihabiskan mengikuti perintah Allah. Dia menjawab dengan sangat tenang, "Tuhanku adalah Allah." Kemudian pertanyaan berikutnya, "Madinuka, apa agamamu?" "Agamaku Islam." Kemudian sambil menunjuk ke arah Rasulullah SAW, ditanyakan,
Apa pendapatmu tentang orang ini? Beliau adalah utusan Allah. Strong, Nabi Muhammad SAW. Begitu jawaban ini selesai, seorang penyeru dari langit berseru, "Hambaku benar, hamparkanlah permadani surga untuknya." Tapi teman-teman, pikirkanlah nasib buruk orang yang di dunia hanya mendengarkan hawa nafsunya. Ketika ditanya siapa Tuhanmu, dia hanya bisa berkata, "Siapa Tuhanmu?" Saat itu malaikat memukulnya dengan palu besi yang berat. Strong, Rasulullah SAW bersabda bahwa palu itu begitu berat, sehingga jika dipukulkan ke gunung, maka gunung itu akan menjadi abu. Teriakan orang itu didengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Setelah penguburan, 3 hari pertama sangat berat bagi manusia. Sejak hari pertama, tanah kubur mulai menunjukkan pengaruhnya pada tubuh. Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata bahwa hari pertama kubur adalah yang paling berat bagi manusia. Namun bagi mukmin, ini bukan penderitaan. Mengapa? Karena begitu tanya jawab selesai, seorang pria tampan masuk ke dalam kubur. Wanginya mengharumkan seluruh kubur. Jenazah bertanya dengan heran, "Siapa kamu? Wajahmu begitu bercahaya sehingga kamu tidak mungkin orang jahat." Pria itu tersenyum dan berkata, "Aku adalah amal salehmu. Aku adalah syalat-syalatmu yang kamu lakukan saat bangun di waktu dingin. Aku adalah sedekahmu yang kamu berikan secara sembunyi-sembunyi. Hari ini aku adalah temanmu sampai hari kiamat." Namun bagi pendosa, 3 hari ini tidak kurang dari neraka. Kepadanya datang seseorang yang berwajah buruk, hitam, dan berbau busuk. Ketika jenazah bertanya dengan takut, "Siapa kamu?" Dia menjawab, "Aku adalah amal burukmu. Aku adalah kebohonganmu, gibahmu, dan pencurian syalatmu. Aku akan menyiksamu sampai hari kiamat tiba." Teman-teman, jangan lewatkan bagian video ini, karena sekarang kita akan memasuki dunia barzakh, di mana jalan pulang telah tertutup selamanya. Ketika hari ke-7 setelah penguburan tiba, tubuh manusia mulai menyatu sepenuhnya dengan sistem tanah. Tubuh manusia yang di dunia sangat dia banggakan, yang dia beri parfum mahal, sekarang menjadi bagian dari tanah. Namun urusan roh sangat berbeda. Rasulullah SAW bersabda bahwa bagi roh mukmin, pintu surga tetap terbuka dan diperlihatkan tempat tinggalnya pagi dan petang. Dia gemetar melihat keindahan surga dan rindu kapan kiamat tiba agar dia bisa masuk ke rumah aslinya. Tetapi bayangkan nasib buruk orang yang menghabiskan hidupnya dalam dosa. Baginya, hari ke-7 membawa kesepian, di mana setiap sinar harapan hilang. Baginya, sebuah pintu neraka terbuka, di mana panas dan apinya masuk ke dalam kuburnya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, kepada mereka diperlihatkan neraka pagi dan petang. Ini adalah kenyataan azab kubur yang membuat manusia ingin mati setiap saat. Namun di sana, maut tidak datang lagi. Sekarang 10-15 hari telah berlalu. Di antara itu, bagaimana hubungan roh dengan keluarganya? Dalam hadits disebutkan bahwa barzakh adalah sebuah tabir di mana jenazah bisa melihat dunia, namun tidak bisa melakukan apa-apa. Ketika keluarganya berdoa untuknya, membaca Al-Quran atau bersedekah, maka malaikat membawa hadiah itu dalam nampan cahaya kepada jenazah. Jenazah melihat hadiah itu dan merasa sangat bahagia, seperti orang lapar di dunia yang melihat makanan. Namun jika keluarga melupakannya, tidak mengingatnya dalam doa, maka ruh menjadi sangat sedih dan putus asa. Dia melihat bagaimana dunia begitu cepat melupakannya. Di hari-hari ini, kesepian kubur berada di puncaknya. Di mana-mana hening, kecuali ulat-ulat yang sedang mengubah tubuh menjadi tanah. Bagi mukmin, ulat-ulat ini tidak menjadi penderitaan karena amalnya menjadikan kuburnya seperti tempat tidur yang empuk. Teman-teman, sekarang hari demi hari berlalu, 3 minggu telah lewat.
dan waktu 40 hari yang dianggap sangat penting di dunia sudah dekat. Apakah benar setelah 40 hari roh ditinggalkan selamanya? Ataukah ini waktu di mana sistem kubur ditetapkan selamanya bagi manusia? Dengarkan bagian akhir ini dengan teguh, karena di sini Anda akan menemukan jalan keselamatan yang bisa menyelamatkan Anda dari setiap kekerasan kubur. Di hari-hari ini, tubuh manusia sudah menyatu dengan tanah dan menjadi usang. Namun ruh sekarang sudah sepenuhnya beradaptasi dengan sistem barzakh. Menurut Al-Quran dan hadits, inilah saat di mana manusia menyadari sepenuhnya tujuan aslinya. Jika dia mukmin, maka kuburnya dipenuhi dengan kesejukan dan cahaya surga. Malaikat berkata kepadanya, "Tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin, yang hanya akan dibangunkan oleh orang yang paling dicintainya." Menjelang 40 hari selesai, ruh yang baik menjadi yakin bahwa Tuhannya ridai kepadanya. Namun bayangkan keadaan pendosa yang melupakan Allah di dunia. Dalam 40 hari ini, teriatan dan rintihannya tidak berkurang, melainkan tahap baru azab dimulai. Amal buruknya yang dalam bentuk menakutkan bersamanya, setiap saat memperlihatkan api neraka kepadanya. Dia melihat bagaimana teman dan kerabatnya sudah sibuk dengan kehidupan dunia mereka, dan tidak ada lagi yang mengingatnya. Saat itu kesepiannya begitu dalam, sehingga jika satu teriakannya didengar dunia, maka orang-orang akan berhenti hidup. Para ulama menjelaskan bahwa waktu 40 hari adalah sebuah tahapan di mana hubungan ruh dengan dunia ini berkurang dan hubungan dengan alam arwah dunia roh menjadi lebih besar. Ruh mukmin diberi kebebasan dan mereka terbang dalam bentuk burung-burung surga menikmati nikmat Tuhannya. Namun ruh kafir dan pendosa dipenjara dalam sijin untuk disiksa sampai hari kiamat. Sekarang dia tidak punya teman maupun penolong, kecuali amal baik yang mungkin pernah dia lakukan secara tidak sengaja. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kita selamat dari perjalanan mengerikan ini? Rasulullah SAW tidak meninggalkan kita dalam kegelapan. Beliau bersabda bahwa barang siapa yang setiap malam membaca surah Al-Mulk, maka Allah akan melindunginya dari azab kubur. Hal kedua adalah sedekah jariah. Madrasah yang Anda bangun, sumur, atau ilmu yang bermanfaat bagi orang lain akan sampai ke kubur Anda sebagai cahaya. Dan yang terpenting adalah doa anak saleh yang akan terus meningkatkan derajat Anda di bawah tanah. Teman-teman, perjalanan kubur ini bukan nama sebuah cerita. Ini adalah kenyataan yang akan datang bagi saya dan Anda. Hari ini, napas kita masih berjalan. Kita punya waktu untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh sebelum malaikat maut menghalangi jalan kita. Mari kita minta ampun atas dosa-dosa kita dan mulai disiplin dalam salat. Ingatlah, di kubur hanya sujud dan kebaikan kita yang akan berguna. Semoga Allah melindungi kita semua dari azab kubur dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan iman. Amin. Jika seluruh video ini memberi kesegaran bagi iman Anda, sampaikanlah kepada teman-teman Anda sebagai sedekah jariah. Siapa tahu, karena satu pembagian dari Anda, seorang pendosa kembali ke jalan yang benar. Sampai jumpa di video baru. Sampai saat itu, Allah Hafiz.